cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia menunggaku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua selalu bersyukur, selalu bersyukur. Sebab cintamu pada takkan pernah berhentiku percaya. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, kekuatan Tuhanlah kekuatan dan maksudku. Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, sebab cintamu takkan pernah berubah, takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan kita. Selamat hari Minggu. Suara kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari satukan hati kita. Tujuan utama kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami senantiasa menerima kebaikan Tuhan, kasih rahmat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa menyadari hidup kami adalah anugerah yang terindah dari Tuhan, untuk kami tetap menghargai dan kami mensyukuri, dan kami bawa hidup kami kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyenangkan Tuhan pada hari ini. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan di atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang rindu dan siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya melihat semua kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita berdiri bersatu memuji dan menyembah Tuhan. Biar nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Di masa
kesaksian kita menang bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita utamakan Tuhan dalam hidup ini. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan yang kita utamakan lebih dari segalanya yang ada di dunia ini. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Engkau yang kami utamakan Tuhan. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama yang terutama dalam hidup ini, yang terutama
Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah. Dialah pencipta langit dan bumi. Dialah Tuhan yang merobohkan tembok Yeriko. Dialah Allah yang membelah laut Teberau. Dialah Raja di atas segala raja, yang berkuasa di bumi dan di sorga. Tuhan Yesus Kristus, datanglah kerajaan-Mu. Bukakanlah tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi kami, mengurapi kami, menjamah kami, memulihkan kami. Di dalam nama Yesus, mengembalikan rancangan-rancangan Tuhan yang semula menjadi rancangan-rancangan Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan kami. Kami dipulihkan, kami dibaharui, kami disegarkan di dalam nama Anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Dialah firman yang menjadi manusia, yang menjadi roti hidup bagi kami, yang menjadi anggur baru bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, Dialah Tuhan pengharapan jiwa kami, kesukaan hati kami. Engkau datang melawat kami. Di dalam nama Yesus, berkatilah kami ketika kami membuka pendengaran kami akan firman Tuhan. Bila firman yang kami dengar menjadi iman yang hidup di dalam kuasa-Mu, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan memberkati kita. Untuk hari ini kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan kita, ketika Bapa kita yang di sorga, Dia menyatakan Dia akan melakukan rencananya, Dia akan melakukan mujizatnya, maka Tuhan mencari orang yang taat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah menyatakan rancangan-rancangannya, Allah tidak mencari pendoa. Jangan ciptakan orang-orang Kristen menjadi orang-orang sakti. Ya, kita orang Kristen bukan orang sakti, tapi kita dikehendaki Tuhan menjadi orang-orang yang taat. Mari sama-sama kita katakan dulu, taat. 1, 2, 3. Taat. Ya, kita menjadi orang-orang yang taat, dan Tuhan, segala mujizat Tuhan akan sangat mudah terjadi dalam kehidupan saudara. Percayalah mujizat Tuhan, percayalah rencana Tuhan, kuasa Tuhan pasti tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Karena Allah, bagian Allah adalah memberikan janjinya. Bagian Allah adalah menepati janjinya. Bagian Allah adalah memulihkan kita. Bagian Tuhan adalah melakukan perkara-perkara yang kita tidak bisa lakukan. Bagian Allah adalah mengerjakan hal-hal yang kita tidak bisa kerjakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian kita apa? Taat. Mari kita katakan sekali lagi, taat. Semuanya yang keras, 1, 2, 3. Taat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka Kejadian pasal yang ke-12. Ada beberapa contoh yang akan saya sampaikan kepada kita, yang bisa kita garis bawahi. Abraham dipanggil oleh Allah, Kejadian 12 ayat 1, saya baca. Nanti jemaat membaca ayat kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, 2, 3.
Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat ke Haran. Rancangan Tuhan bagi Abraham yang sudah berumur 75 tahun itu adalah sebuah rencana yang besar. Allah membuat rencana, Allah membuat rancangan, Allah yang berjanji, Allah yang menggenapi. Allah berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Namamu masuk itu dari pihak Tuhan, itu dari pihak Allah tanpa diminta oleh Abraham. Saudara, kita tidak perlu minta-minta kepada Allah, karena Allah dengan pasti akan menggenapi janjinya. Jauh sebelum kita dilahirkan, jauh sebelum kita diciptakan, Tuhan sudah memiliki rancangan. Saudara, yang dikehendaki dari kita, dari pihak manusia adalah taat. Ayat 4 tidak ada kata taat di situ. Tidak ada, kan? Tetapi ayat itu berbicara lalu setelah Abraham mendengar janji Tuhan, Abraham berangkat. Abraham melangkah. Abraham bertindak. Itulah willing, itulah kemauan, itulah kehendak Abraham yang lahir dalam satu ketaatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita tidak usah nagih-nagih janji Tuhan. Janji Tuhan itu sudah sangat sempurna. Ya, Abraham tidak pernah berdoa minta ini dan itu. Cek. Saudara boleh berbaca beratus-ratus kali Kejadian 12 sampai nanti di Kejadian 24. Tidak ada Abraham itu minta. Tetapi janji itu tergenapi one by one, terus tidak unlimited. Sampai di umur 100 tahun dia masih bisa punya anak, walaupun Sarah sudah sangat tua dan tidak mungkin melahirkan karena kandungannya sudah tertutup. Sedangkan Abraham sudah umur 100 tahun. Saudara, lihat ketika Tuhan menggenapi janjinya, Allah tidak melihat Abraham itu sudah tua atau masih muda, sudah kuat atau sudah lemah. Tetapi Allah menggenapi janji bagi orang yang bertindak dan orang yang taat. Dari pihak kita ketaatan. Contoh satu lagi, Kejadian pasal 17. Nah, saudara melihat di situ Allah meneguhkan lagi janjinya. Ya, saya yang baca. Tolong saudara ikuti supaya tidak terlalu lama waktunya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman. Ini Abraham tidak pernah minta. Allah yang bicara sama Abraham, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Apa yang diminta Tuhan? Ketaatan. Ayat 2, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Abraham tidak minta, Allah yang ngomong, Allah yang janji. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Ingat, dari pihak Tuhan. Biasanya setiap perjanjian ada dua belah pihak. Tapi perjanjian kita dengan Allah, tidak ada tuntutan Allah kepada kita selain ketaatan, saudara. Dari pihakku, inilah janjiku, kata Tuhan, dengan engkau. Engkau akan jadi bapak sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Apakah Allah Abraham yang minta? Apakah ini hasil doa puasa? Tidak. Allah sudah punya rencana. Jauh sebelum Abraham ada, Tuhan sudah punya rencana. Ayat 6, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja.
Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Itulah negeri Palestina sekarang. Inilah janji kanonik yang dipegang bangsa ini, ya, yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat yang 10 saya lompat saja. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disuruh. Dari pihak Abraham apa? Kamu harus disuruh. Kamu harus dibersihkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah menggenapi rencananya dalam hidup kita. Ini sebuah rencana dalam gambar Allah yang luar biasa. Saudara ingat, ya, manusia di seluruh dunia ini berdosa hanya gara-gara satu pemberontakan manusia, atau satu pelanggaran manusia, atau satu pendurhakaan manusia, yaitu Adam. Adam berontak melanggar firman Tuhan, maka dia melahirkan keturunan orang berdosa, itulah kita. Tetapi puji Tuhan, karena begitu besar kasih karunia Allah, dia menjadi manusia hanya karena ketaatan satu orang. Ketaatan satu orang, yaitu ketaatan Yesus, melahirkan keselamatan. Ini dua-dua punya penularan yang dahsyat. Dosa punya penularan yang dahsyat. Dosa punya pengaruh yang dahsyat. Seperti narkoba punya pengaruh yang dahsyat. Seperti judi punya pengaruh yang dahsyat. Seperti perzinahan, percabulan, kenajisen punya pengaruh yang dahsyat. Seperti gosip juga punya pengaruh yang dahsyat. Tetapi kalau saudara mengerti bahwa ketaatan itu adalah sifat dari Allah, maka oleh ketaatan satu orang juga, orang yang berjudi bisa bertobat, orang yang berzina bisa bertobat, orang yang mencuri tidak mencuri lagi. Itu jauh lebih besar kuasanya daripada dosa. Ketika tentara-tentara menangkap Yesus dan Petrus memotong salah satu telinga dari tentara, maka Yesus mengambil telinga yang putus, menempelkannya lagi. Itu jauh lebih dahsyat, menempelkan telinganya daripada memutuskan telinga. Saudara, kita harus memandang saat ini bahwa ketaatan sebuah kuasa yang jauh lebih besar daripada 10 orang berdosa. Kalau ada orang Kristen yang masih muda terombang-ambing karena dosa, karena pergaulan yang salah, karena komunitas yang salah, saudara, perlu kita melihat ketaatan. Ketaatan. Saudara yang dikasih Allah, Allah menjadikan dirinya ketaatan itu supaya terjadi penggenapan. Saudara lihat, untuk menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari dosa. Sekali lagi saudara, untuk menyelamatkan kita dari hukum dosa, hukum maut, hukum kebinasaan, dari menyelamatkan kita dari hukum kematian, Allah perlu orang yang taat. Dan siapa yang Allah temukan? Ya, nah ini kita melihat Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Kita baca, ya, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8. 1, 2,
2, 3. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Yesus Tuhan Allah Bapa perlu orang yang taat. Taatnya sampai di kayu salib, makanya Yesus itu disebut anak Allah, untuk membuktikan ketaatannya sebagai manusia. Tanpa ketaatan tidak terjadi keselamatan. Tanpa ketaatan tidak akan ada salib, tidak akan ada penebusan. Rencana Tuhan yang besar untuk menyelamatkan kita batal ketika tidak ada yang taat. Halo? Untuk menyelamatkan kita dari dosa, Allah juga harus mewujudkan dirinya menjadi seorang anak manusia dengan syarat harus taat sampai di kayu salib. Tanpa ketaatan tidak akan terjadi apa-apa dengan kehidupan kita. Tidak akan ada perubahan sampai hari ini. Saudara, jadi saya menemukan bukan karena hebatnya doa kita. Orang bisa berdoa berjam-jam, tapi kalau nggak taat, nggak tunduk, nggak patuh, banyak alasan. Banyak alasan kita kepada Tuhan. Banyak rancangan kita, banyak kesibukan kita, banyak pikiran kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau Allah mau bertindak, kalau Allah mau memberikan kita rancangan, dan Allah punya rencana yang sudah sangat sempurna bagi kita, dari pihakku, aku akan menggenapi janji. Dari pihak manusia, kalian pegang janji itu, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Itu taat. Saudara lihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-2. Nah, kita pelajari baik-baik, karena kita mau menangkap pesan Tuhan ini dengan realistis. Tidak perlu tafsiran. Saya tidak bicara, saya tidak khotbah pakai mimpi. Ayat 1, saya ceritakan perkawinan di Kana ini. Ayat 1, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, saya ulangi, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, kepada hamba-hamba, kepada budak-budak, apa yang dikatakan kepadamu, apa yang diperintahkan kepadamu, patuhi atau buat atau kerjakan. Saudara lihat, mau terjadi mujizat dalam hidup kita, mau terjadi mujizat di dalam perkawinan di Kana ini, orang yang menikah itu minta nggak dibuat anggur. Dia nggak tahu padahal anggur itu dari mana datang. Pemimpin pesta maupun mempelai yang sedang duduk di pelaminan tidak pernah tahu terjadi mujizat, tidak pernah minta. Ini siapa yang melakukan? Yesus. Nah, kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Kenapa anggur, air bisa berubah jadi anggur? Ini bukan karena hebatnya si pemilik pesta, bukan karena terpandangnya dia. Dia udah stres, dia sudah bingung, karena pestanya bisa-bisa berakhir dengan mengecewakan. Maria yang mengandung Yesus, mengenal, mengerti
Dia tahu apa yang Allah bisa perbuat di situ. Dia tahu siapa Yesus. Walaupun Yesus bilang waktuku belum genap, waktuku belum sampai, belum saatnya tiba. Tetapi Maria tahu Yesus itu siapa. Makanya Maria tahu konsepnya. Kalau mau terjadi mujizat, maka Maria menemui siapa? Pelayan-pelayan. Siapa yang ditemuinya? Dulos. Siapa yang ditemuinya? Hamba-hamba. Siapa yang ditemuinya? Pekerja-pekerja. Siapa yang ditemuinya? Orang-orang yang biasa mendengar perintah. Hamba, budak, dulos adalah orang-orang yang selalu mengarahkan telinganya hanya untuk diperintah, yang selalu mengarahkan matanya kepada tunjuk tuannya. Ini orang-orang yang tidak punya alasan, orang-orang yang tidak punya jawaban tetek bengek, orang-orang yang tidak mencari-cari alasan. Di tangan pelayan inilah mujizat itu terjadi. Siapa? Di tangan orang-orang taat. Siapa rekan sekerja Tuhan Yesus di situ? Pelayan. Datanglah Yesus, ditemuinya pelayan-pelayan tadi. Pelayan-pelayan tadi orang-orang yang siap kerja. Pelayan-pelayan adalah orang yang siap bertindak. Pelayan-pelayan orang yang siap, yes. Siapkah kita begitu? Mau terjadi mujizat bukan seberapa 10 jam engkau berdoa. Tidak ada gunanya kalau kita datang. Kalau kita tidak punya roh yang willing, roh yang rela. Dan Yesus kepada pelayan-pelayan yang sudah dikatakan Maria, apapun yang diperintahkan kerjakan. Jangan banyak tanya, jangan banyak jawaban, jangan banyak alasan, kerjakan. Itu apa kata Yesus? Tempayan. Untuk apa tempayan itu? Untuk kami isi air untuk cuci kaki para tamu. Oh, isi tempayan itu sampai penuh. Yesus tidak bilang sampai penuh. Isi tempayan itu dengan air. Si pekerja tadi mengisinya sampai penuh. Gak ada yang setengah. Gak ada yang setengah. Walaupun perintahnya tidak sampai penuh, cuma Yesus suruh isi saja. Inilah roh yang rela. Kalau kau disuruh jalan 1 mil, engkau jalan 2 mil. Amin. Itu hati. Kalau diminta bajumu, kasih jubah. Saudara, pekerja-pekerja ini mengisi. Setelah diisikan penuh, setelah penuh, perintah selanjutnya apa? Kau cedok. Ambil cedok, dicedok. Nah, bawa. Saudara, bawa. Suruh minum sama pemimpin pesta. Saudara, itu ego, itu pikiran tidak bisa menolak. Yang bisa membatalkan rencana Tuhan kalau kita berdebat dengan Tuhan. Masa kita cari malu Tuhan. Ini air mentah. Dia tahu air itu air mentah, dia yang isi. Tapi sekarang Yesus suruh bawa ke dalam pesta dan disuruh minum sama pemimpin pesta. Saudara, disitulah logika dikalahkan oleh ketaatan. Disitulah logika di bawah otoritas ketaatan. Ketaatan kita harus lebih kuat daripada logika kita. Karena logika manusia akan bermain di situ. Kepintaran kita, ilmu kita akan bermain di situ. Halo, saya tidak anti dengan orang cerdas. Saya tidak anti dengan orang pintar. Tetapi seringkali ketaatan kita selalu kalah dengan kepintaran kita gara-gara kita banyak pendapat, banyak ide. Tapi pada hakikatnya kita sedang memungkiri ketaatan kita. Sepertinya kita bodoh kalau kita taat.
Sepertinya logika kita, nalar kita nggak cerdas ketika kita harus taat. Tapi waktu kita taat, logika memang harus kalah. Itu makanya Maria mencari pelayan-pelayan tadi. Pelayan-pelayan pada zaman itu adalah orang-orang yang tidak membantah. Dia kerja nekat. Dia bawa air yang dicedoknya ini air mentah. Air yang dicedoknya ini dia tahu ini air dari mana. Dia bawa sampai di pemimpin pesta mulai cicipi. Dia minum air itu, dia bilang ini anggur paling enak. Dari mana kalian dapat anggur seenak ini? Ini jauh lebih enak dari anggur pertama yang kita minum yang sudah habis itu. Pemimpin pesta tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan Alkitab mengatakan dia tahu dari mana asal anggur itu. Pertanyaannya, kapan air itu berubah jadi anggur? Kapan mujizat itu terjadi? Ketika ada yang taat. Amin. Tidak satu pun, entah di langkah pertama, entah di langkah terakhir, entah ketika dia sedang mencedok, entah ketika sudah sampai di mulutnya si pemimpin pesta, air itu berubah. No, tidak ada yang tahu. Yang menjawab itu, yang bisa menjawab itu, ketaatan. Amin. Saudara, ketika Allah menggenapi rencananya, Allah sudah punya rencana lengkap. Jangan saudara pertanyakan lagi rencana Tuhan atas diri kita. Amin. Jangan pertanyakan lagi rencana Tuhan. Kita lahir tidak minta. Kita tidak minta untuk dilahirkan. Setiap manusia, jangankan rencana garis tangan kita saja Tuhan sudah cetak sebelum. Tidak ada yang sama. Termasuk kembar sekalipun, sidik jarinya juga tidak akan sama. Begitu uniknya Tuhan merancang kehidupan kita. Tidak ada yang buruk yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Ada, amin. Enggak, kita tidak mobil yang bisa jadi produk gagal. Sepeda motor bisa jadi produk gagal. HP bisa jadi produk gagal. Tapi Allah tidak pernah menghasilkan orang-orang gagal. Amin. Tidak pernah, tidak ada yang salah dengan rencana Tuhan. Tidak ada yang salah dengan rancangan Tuhan. Tidak ada yang salah. Yang salah kita tidak taat. Kita tidak tunduk. Kita tidak patuh. Itu yang jadi saudara. Saya suka baca Abraham. Saudara punya waktu, baca dari Kejadian 12 itu sampai pasal 26, tidak apa-apa. Itu paling sekali duduk bisa. Baca terus. Tidak pernah Abraham minta. Bahkan ketika dia membagi tanah, dia suruh Lot, silakan kau pilih duluan. Kalau kau pilih kanan, aku pilih kiri. Kalau kau pilih yang kiri, aku pilih yang kanan. Abraham tidak pernah ngoyo. Mau dapat banyak, mau dapat untung, mau dapat bagian yang enak. Karena dia sudah punya bagian tersendiri yang dia sudah taat kepada Tuhan. Itu bagian. Walaupun orang merampas tanah saudara, walaupun orang merampas hartamu, menipu, kalau kita punya bagian kita tetap taat. Karena Tuhan sudah punya rencana. Oh, kata Lot, aku pilih lembah Yordan karena itu jauh lebih subur dibanding tanah yang lain. Aku pilih lembah Yordan karena begitu indah dan elok. Silakan. Abraham tidak kecewa dan tidak kecil hati. Karena memang dia yang kasih kesempatan. Silakan. Tapi yang tetap menjadi bagian Abraham bukan tanahnya, tetapi janji si yang mempunyai si pencipta tanah itu. Jadi jangan ngoyo itu. Amin. Jangan taat.
bahwasanya daripada pemberontakan, daripada kedegilan, ketaatan itu menular. Kenapa banyak orang takut anaknya dipengaruhi oleh narkoba? Saya bukan sok begitu, enggak. Kenapa kita takut seolah-olah anak kita ini akan mudah terpengaruh dengan pergaulan yang salah? Pacaran bebas, bergaul bebas, kena narkoba. Kita khawatir seolah-olah anak kita ini lemah. Padahal saudara, kekhawatiran kita itu bentuk dari kita nggak mampu sebagai orang tua menularkan ketaatan. Sebagai bentuk keluarga nggak bisa menularkan ketaatannya di rumah. Mana lebih besar, kata Tuhan, kata Rasul Paulus, mana yang lebih besar dosa daripada pengampunan Tuhan? Kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dosa. Kalau kasih karunia tidak lebih besar dari dosa, bagaimana dosa itu mau dihapuskan? Jadi keluarga kehilangan jati dirinya. Omongan bapak tidak bisa dipercaya, omongan mama tidak bisa dipercaya. Ya, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita kehilangan itu. Roma pasal 5:19 kita perlu baca ini. Roma pasal 5 ayat 19. Sama-sama Bapak Ibu. Ayat 18 lah, maaf. Dari 18, sorry. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ini punya dua-dua sifat. Dosa ditularkan, ketaatan juga ditularkan. Amin. Saudara, dosa ditularkan, ketaatan juga ditularkan. Nah, mana yang kita tularkan sekarang? Ya, ketaatan itu bukan doktrin. Ketaatan itu karakter. Nah, sekarang saya mau tanya, dari bagian hidup saudara, atau saya lihat saudara lihat saya. Nah, saya mau tanya, yang berpotensi untuk taat dalam hidup saya ini yang mana? Tangan, kaki, mata, mulut, panca indera. Sekarang kita mau kenal diri. Dari bagian hidup kita, mana yang akan dipakai Tuhan untuk bisa jadi taat? Mata jelas ada. Kita harus temukan diri kita supaya kita mau taat. Semua kita mau taat, amin. Halo anak-anak sekolah, mau taat? Taat, jangan berpikir berat, aduh gak enak jadi orang taat. Justru itu membuat engkau merdeka. Buka di dalam Matius pasal 26. Temukan ada bagian yang Tuhan mau pakai untuk menjadi taat dalam hidup kita. Bukan tanganmu, dan juga bukan kakimu, dan juga bukan otakmu. Matius 26
ayat 41. Kita baca sama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut. Siapa yang penurut? Ketika Allah menciptakan kita, ada bagian yang diberikannya untuk taat. Roh memang penurut. Daging lemah. Tidak ada alasan kita untuk tidak taat, kecuali yang tidak punya roh. Selama masih hidup, saudara masih berhak mampu untuk taat. Amin. Halo, antuk nih. Amin. Roh memang penurut. Tidak ada ceritanya roh kita itu merontak. Yang keras kepala itu nih, makin pintar orang makin keras kepala, makin tinggi pengetahuan orang makin sombong, Tuhan pun dilawan. Makin banyak uang orang makin melawan di sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Orang kaya suka masuk surga. Kalau bisa dia beli surga itu. Saudara, yang menjual Yesus bukan orang lain, bukan preman pasar. Yang menjual Yesus muridnya sendiri. Karena tidak nurut. Dari 12 ada satu yang diam-diam pengkhianat. Makanya setiap nama Yudas selalu diikuti yang mengkhianati dia. Yang mengkhianati dia. Dia jual Yesus. Saya dulu waktu nakal pernah jual jam bapak saya. Jahat. Anda bisa saya bilang. Jam Seiko 5-nya. Seiko 5 yang biru dasarnya. Waktu saya SMA untuk mabuk, saya jual itu 30.000 untuk beli TKW. Yang sekarang nggak kenal lagi ya TKW. Kamput, kambing putih. Nah, itu kamput masih ada. Makanya dulu waktu saya melayani di Simpang TB, ada seorang anak dikasih nama bapaknya Kamput. Itu bapaknya mungkin waktu mampu anaknya lahir. Kita ganti nama anaknya Ricardo. Masa anak Kamput. Sampai di sekolah minggu Kamput maju. Mulai di sekolah minggu di Simpang TB. Kamput berdoa, ayo Kamput baca kitab. Ini 3 kali lah bapak ini. Ya, nah, zaman saya masih ada. Saya jualan jam bapak saya waktu itu 30.000. Dicari-cari, mau cari. Jangan ditiru ya. Dengan itu saya nangis. Tuhan mau ganti lagi. Mau ganti kemana? Ya, jahat saya jahat. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bertobat. Amin. Ada bagian dalam hidup kita yang masih punya potensi untuk taat. Masih punya roh. Amin. Bersyukur. Masih hidup hari ini, itu berarti kesempatan untuk taat. Kalau masih punya nyawa hari ini, itu artinya kita masih punya kesempatan untuk taat. Amin. Jangan banyak-banyak. Jangan ada yang ke dunia ini. Jangan lupa, kalau hari ini kita masih bisa bangun tidur dan tarik nafas, terima kasih Tuhan buat kehidupan. Jangan hanya ngomong terima kasih melulu. Kalau masih bisa narik nafas, masih sadar punya roh, itu masih punya kesempatan untuk taat.
Amin. Jangan ada terima kasih Tuhan, hidup yang kau beri bisa menikmati. Amin. Tidak pernah kita berpikir bahwa masih ada nyawa, masih ada napas, itu masih ada kesempatan untuk taat. Sangkal diri, sangkal daging. Roh memang, roh kita tidak ada ceritanya tidak akan nurut. Itulah yang diharapkan Tuhan. Tuhan tidak mengharapkan kejeniusan kita untuk nurut sama Dia. Ini pasti banyak bantahan. Makin pintar orang pada zaman baru Kejadian pasal 11. Orang-orang Babel saking pintar, saking cerdas, saking hebatnya dia bikin menara Babel yang tingginya sampai ke langit dan ingin menyamai kedudukan Tuhan. Itu baru 11 pasal Kejadian. Oh, waktu itu orang sudah sangat pintar. Saking pintarnya dia mau membuat menaranya sampai ke langit, mau menyayangi Tuhan. Tuhan bilang, marilah kita turun, kita kacaukan pekerjaan orang. Dikacaukanlah Tuhan bahasa mereka, sehingga menara itu batal. Itulah kesombongan yang dibatalkan Tuhan. Itulah keangkuhan yang digagalkan Tuhan. Karena itu bukan rencana Tuhan. Itu rencana-rencana kesombongan. Itu rencana-rencana keangkuhan. Itu rencana-rencana yang ingin mengalahkan kemuliaan Tuhan. Jangan kita punya rencana. Kalau saudara jadi kaya, rencanamu untuk Tuhan apa? Kalau engkau jadi orang berhasil, rencana untuk Tuhan apa? Nah, itu kan lahir dari hati yang taat. Saya pernah bikin sebuah permainan, bukan permainan lah, pertanyaan sama anak-anak mahakarya waktu itu. Tidak banyak waktu itu yang datang. Saya kasih, oke, kita berhayal dulu ya, saya bilang. Kita masuk dunia hayalan. Oke, kita sepakat ya. Apa itu Om? Pastor, saya kasih kalian uang 2 miliar. Oh, waktu itu yang hadir cuma 3 orang. Oh 2 miliar, oh 2 miliar, oh 2 miliar. Oke. Kita menghayal ya. Udahlah 2 miliar. Udah ada 2 miliar. Oke. Saya tanya yang pertama, 2 miliar ini mau apa kan? Mau buka usaha? Mau buka usaha? Yang satu 2 miliar untuk apa? Pasti untuk modal nikah. Karena dia laki-laki, saya mau lamar anak paling cantik, saya bikin pesta besar, saya kawin dia, saya beli rumah, saya beli mobil, saya beli ladang. Bagus. Yang kedua, yang ketiga, kau punya 2 miliar untuk apa? Sama, saya mau buka usaha. Tidak ada yang jadi rencananya kan? Itu kan hayalan. Terus saya tanya, menghayal saja kita sudah salah. Kenapa tidak ada yang menghayal? Dalam hayalan saja tidak ada untuk membantu orang miskin. Apalagi dalam dunia. Iya Om, itu kan tadi kalau usaha berhasil kan bisa bantu orang miskin. Baru dijawab. Sama yang tadi yang mau kawin tadi, iya Om, nanti kalau sudah kawin kan ada sisanya, yang kan baru kita kasih orang miskin. Menghayal saja kalau sudah pelit. Menghayal saja kita sudah pelit dan lupa Tuhan. Baru menghayal. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, betapa tidak tunduknya kita. Sebenarnya kalau kita renungkan betapa susahnya untuk menjadi patuh, taat kepada Allah. Uang tidak pernah bikin kita taat. Hanya roh memang penurut dan hidup. Amin. Maukah kita
hari ini, kalau masih punya roh, masih punya nyawa, masih punya waktu untuk taat. Amin. Tuhan memberkati. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhi. Mari kita nyanyikan pujian ini. Roh Allah yang hidupku, turunlah urapan ke atasku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasamu, membangkitkan kuasa. Sekali lagi semuanya, jangan hiraukan tanpa musik. Roh Allah yang hidup penuhi, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup pulihkan, turunlah urapan, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan, membangkitkan kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, jadikan hidupku dipenuhi urapan baru, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran sebagai doa kita. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidupku, turunlah urapan ke atasku, turunlah, amin, atasku, membangkitkan, membangkitkan kuasa. Roh Allah, Roh Allah, lebih sungguh penuhi kami Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidupku, turunlah urapan, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasamu, membangkitkan kuasa, membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Saya undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Kita berdoa, saudara. Mari kita berdoa dan tundukkan kepala kita, bahwa Yesus yang kita terima hari ini memberikan dirinya, memecahkan dirinya dalam bentuk roti, mencurahkan anggurnya, darahnya. Itulah anggur yang akan kita terima hari ini dengan iman. Yesus yang kita terima adalah Yesus anak Allah yang taat, dan taat sampai dia mati di kayu salib. Dia taat untuk keselamatan. Tanpa ketaatan tidak satu pun rencana Tuhan bisa terjadi. Musiknya dia mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak satu pun bisa terjadi tanpa ketaatan kita. Tidak satu pun. Termasuk ketika Tuhan
menyelamatkan kita. Apa ketaatan Yesus? Tidak akan terjadi. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita. Jangan pertanyakan rencana Tuhan. Garis nasib saudara, jangan saudara serahkan untuk diramal, bintang diramal, dukun diramal, siapapun. Jangan serahkan tanganmu untuk diramal. Jangan serahkan jarimu untuk dibaca orang. Tuhan yang menciptakan kita, Dia sudah punya rencana yang sempurna. Cuma ketaatan kita yang selalu menggagalkan itu. Nah, hari ini saudara, di 75 tahun umurnya Abraham, tidak terlambat untuk rencana Tuhan tergenapi. Di 100 tahun umurnya, tidak ada rencana Tuhan yang batal. Kalau saudara taat, ambil keputusan hari ini. Masih punya nyawa, masih punya roh, masih punya ketaatan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami berdoa. Roti ini diberkati, roti ini dikuduskan menjadi tubuhmu, tubuh yang tanpa dosa itulah yang kami terima hari ini menjadi roti hidup. Darah yang menjadi perjanjian kudus kekal yang membasuh segala dosa. Itulah darah anak domba yang kami minum lewat anggur hari ini, supaya kami seperti Yesus. Kalau Yesus taat sampai di kayu salib, di kematiannya, kami juga punya doa yang sama hari ini, supaya kami juga menjadi orang taat sampai ajal menjemput kami. Dalam nama Yesus, amin. Kita nyanyikan pujian kasih dari surga, puji C. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Katakan kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tanah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidup. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tanah mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir, membuat damai. Amin. Damai di mengalir kasih dari tempat tinggi.
tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi. Ada ayat-ayat yang tertulis di host ini, mengalir kasih dari tempat tinggi, amin, mengalir kasih, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, 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 mengalir dan mengalir, mengalir. Mari semua kita bangkit berdiri sampai kita membaca renungan ayat. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita terima dan memakan roti ini, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar kita menjadi orang-orang yang taat, tunduk, patuh kepada Tuhan. Haleluya. Kita berdoa kepada Tuhan lewat roti dan anggur ini, biar kita semakin taat, semakin patuh, tidak banyak alasan, tidak banyak jawaban, tidak menjadi orang yang bertele-tele dengan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh hari ini. Kalau kita taat, Tuhan sudah punya rencana-rencana besar, jauh lebih daripada yang saudara rencanakan. Dari pihak Tuhan, Dia sudah punya janji yang sempurna. Dari pihak kita, pegang janji itu, taat saja kepada Tuhan. Yang rendah akan ditinggikannya, yang tertutup akan dibukanya, ekor akan menjadi kepala. Itu janji Tuhan sudah sangat sempurna bagi kita. Tergantung ketaatan kita hari ini. Angkatlah roti tinggi-tinggi di atas tangan kita, di dalam nama Yesus. Sebab pada waktu malam ketika Yesus akan diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus Allah yang hidup itu, terimalah roti ini menjadi tubuhnya yang terpecah bagi kita. Makanlah. Amin. Angkatlah cawan di tangan kanan kita, angkatlah ke atas. Haleluya. Demikian juga Yesus Tuhan mengambil cawan sesudah Ia makan. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah cawan ini sebagai darah penebusan, darah perjanjian, darah kekudusan dalam hidup kita, dan minumlah. Amin. Aku berserah, aku berserah.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan dan semua yang sudah Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kalau kami ada saat ini, kami hidup untuk belajar taat kepada firman Tuhan, karena itulah yang harus kami kerjakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami mau kembalikan yang menjadi miliknya Tuhan. Kami mau kembalikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Kami mau beri yang terbaik, karena semua yang kami dapati, semua yang terbaik dari Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik buat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mau angkat pujian. Haleluya. Kaulah Tuhanku, kaulah Raja. Salam saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat yang setia mengutamakan Tuhan. Tetaplah setia beribadah sampai Tuhan Yesus datang. Mari kita lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam kehidupan keseharian kita.